Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah, muliakan insyaAllah bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang telah datang karena Allah. Mudah-mudahan Allah balas dengan surganya insyaAllah. Kita masih membahas tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu dan menjadi orang alim. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas satu hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang dibolehkan dengki atau hasad kepada dua orang. Selain itu tidak boleh menanamkan sifat hasad. Jadi hasad di sini dibolehkan dalam bentuk ghibtah. Bahasa ulama ghibtah. Ghibtah itu pingin menjadi orang itu. Jadi bukan ingin menghilangkan nikmat dari orang tersebut, tetapi ingin nikmat yang diberikan Allah kepadanya juga dia dapatkan. Nah, siapa orang yang boleh dihasadkan? Yaitu seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dia gunakan hartanya dalam urusan agama. Jadi boleh dengki, boleh hasad kepada orang yang banyak sedekahnya, banyak wakafnya. Kenapa dia bisa mudah bersedekah, kenapa kita susah bersedekah? Maka perlu hasad, perlu paksakan diri agar menjadi dia, walaupun miskin, walaupun kita miskin, dia kaya kita miskin. Tapi orang miskin yang hasad kepada orang kaya, dia dengan niatnya, kata Rasulullah dalam hadis Abi Kabasyah Al-Anmari, dia dan niatnya menyebabkan pahalanya sama dengan orang kaya yang ahli sedekah. Jadi maka urang gasin, orang miskin itu harus ada cita-cita menyolong kaya lagi gonyan. Kalau saya kaya seperti dia, sungguh saya pun akan membantu masjid Allah, saya bantu pesantren-pesantren, saya bantu anak yatim miskin. Itu harus ada. Tapi betul-betul jangan waktu udah kaya udah enggak sedekah lagi, karena yang begitu yang banyak itu. Apa kata Nabi? Wa huwa biniyatihi, niatnya orang miskin ingin jadi orang kaya agar menjadi ahli sedekah seperti orang kaya, maka pahalanya sama. Pahalanya sama. Jadi apa yang disedekahkan oleh orang kaya itu Allah berikan kepada orang miskin yang berniat tulus. Itu kelebihannya. Lalu orang kedua yang disuruh hasadkan adalah orang yang diberi ilmu, lalu dia gunakan ilmunya untuk mengajarkan orang, memperbaiki umat, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, orang begitu yang perlu dihasadkan. Jadi bukan semua orang berilmu, hanya yang mengamalkan ilmunya.
Kalau model-model orang alim dijuluki alim, tapi sebenarnya tidak layak dijuluki alim. Tapi alimnya alim yang tidak bermanfaat. Dia sendiri tidak mengamalkan, orang lain tidak dapat manfaat dari kealimannya, dan dia tidak berusaha memperbaiki umat. Itu nggak perlu hasad. Jadi itu sekedar pengingat ulang apa yang kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Baik, kita sambung. Masih ada beberapa hadis tentang mulianya orang-orang yang bersemangat menuntut ilmu. Hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Ini hadis sahih. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan, salaka tariqan, dia menerobos satu jalan, tariq itu jalan, artinya dia melakukan perjalanan, tidak disebut safar. Yang menerobos satu jalan artinya dia melakukan perjalanan. Kalau safar itu kebiasaan disebut dalam perjalanan jauh, ini enggak disebut. Jadi dia tempuh satu jalan, dia keluar dari rumahnya, dia buka pintu, dia hidupkan motornya, lalu dia tempuh jalan dari rumahnya menuju ke tempat ilmu. Yaltamisu fihi ilman, dia menuju ke tempat, ke suatu majlis untuk menuntut ilmu. Jadi kondisinya seperti kita hari ini, terbit dari rumah sekaligus taat kepada Allah untuk menjalankan salat subuh, lalu kita bersabar untuk mendengarkan sebentar tentang hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Allah. Kita sudah termasuk dalam golongan ini yang menempuh suatu jalan, lalu kemudian tujuannya untuk menuntut ilmu. Jadi anak-anak kita pun ketika dia pergi ke dayah-dayah, ke pesantren-pesantren, itu dia sudah termasuk dalam golongan ini. Tapi tidak mesti harus masuk pesantren. Kita yang tidak mungkin lagi di pesantren, enggak diterima lagi, Pak. Umur ketua-tua apa yang terima pesantren tau, kan? Maka kita bisa mengambil jalan menuju majlis-majlis ilmu di mana ada pengajian maghrib, isya, subuh. Jadi kita melekat semangat untuk menuntut. Karena ini hidayah. Tidak semua diberi hidayah. Ada di luar sana yang tidak peduli pun, diumumkan di masjid-masjid, pengajian, alih isya, alih maghrib, ada yang tidak peduli pun. Artinya dia tidak dapat hidayah itu. Maka yang beruntung itu Allah, yang Allah beri hidayah. Nah, kita datang, salah satu tujuannya adalah menuntut ilmu. Maka Nabi janji Nabi, janji Allah. Apa kata Nabi? Sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia menuju jalan-jalan ke surga. Itu janji Nabi. Orang yang menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia untuk menuju ke surga. Allah bilang Allah mudahkan. Arti mudahkan belum tentu terjamin, tetapi Allah mudahkan. Sedangkan Allah punya sifat yang paling menonjol adalah sifat Rahman, sifat Rahim. Jadi rahmatnya, rahimnya itu lebih besar daripada kemurkaannya. Maka kalau Allah bilang Allah mudahkan, yang pertama yang harus kita fahami, surga itu bukan kita yang meraihnya, kita hanya berusaha. Yang tentukan adalah Allah dengan ridhanya, dengan ridhanya. Jadi kalau Allah ingin membuat hamba ini masuk surga, maka Allah mudahkan jalan-jalan menuju ke surga. Begitu kata Nabi dalam hadis-hadis yang sahih yang Bukhari Muslim. Allah mudahkan.
dibuka jalan ini, dibuka jalan itu. Bahkan kalau hamba itu masih disayang Allah untuk menuju surga, detik-detik sebelum kematiannya Allah setting agar dia mendapatkan pahala yang besar sebelum kematiannya. Caranya Allah buat dia meninggal dalam keadaan mendapatkan pahala syahid, meninggal tenggelam, meninggal terbakar, meninggal digilas sama truk, mopok, meninggal dalam keadaan sakit, sabar dalam sakit, meninggal taun, terkena penyakit wabah, meninggal seorang isteri kerana melahirkan. Allah mudahkan. Jadi setelah Allah beri sakit, Allah ampunkan dosa, lalu meninggal dalam sakitnya, itu pun Allah mudahkan. Makanya salah satu jalan yang dimudahkan ke surga dengan ridha Allah adalah menuntut ilmu. Jak bak tempat semua berat, pergi pengajian, itu salah satu jalan. Kalau seandainya tadi kita keluar dari rumah dengan niat solat subuh, setelah itu mengaji 20 minit, 20 minit, kan? Sebelum sampai ke masjid, izin Allah kita kecelakaan, meninggal, maka niat terakhir kita adalah ingin menegakkan solat subuh dan ingin menuntut ilmu, maka Allah mudahkan dia menuju ke surga. Sudah menuntut ilmu, pulang, Allah mudahkan dia menuju surga. Sebab karena menuntut ilmu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak faham yang halal dan haram menjadi tahu. Dulu hanya gedepu-tepu, tidak tahu dia mana haram ini, haram ini, tidak tahu. Sebab karena menuntut ilmu, pulang sudah mulai menjauh dari yang haram, lalu dia lakukan yang halal, dan ini menyebabkan dia mudah masuk surga. Jadi Allah mudahkan setelah menuntut ilmu itu Allah beri pengetahuan yang banyak. Kalau dia belajar ilmu tauhid, dia kenali Allah, maka timbullah rasa cinta, timbullah rasa takut kepada Allah. Dia dengarkan tausiah selepas salat, ada satu saja yang menyentuh dirinya, membuat dia taubat. Makanya orang menuntut ilmu itu kenapa? Asal sudah mau mengaji, terjadi perubahan. Suami dulu yang mungkin temperamental, temperamentalnya bahasa Inggeris jibingkeng, alih gebet, daripada orang gebet, kau berubah. Begitu dapat pengajian tentang ahwal syakhsiyah, tentang kehidupan rumah tangga, jadi adab suami kepada isteri, adab isteri pada suami, dia datang, satu kalimat tersentuh, disebutkan bahawa kita suami harus sayang isteri, sering-sering belikan hadiah ke isteri, berubah. Apalagi orang kita laki itu nggak bisa dinasihati oleh isteri. Semua kita apa? Kita punya faktor ego pemimpin, ego kawam. Kalau isteri yang nasihat, kita akan bilang, alah, bukan ada pura ke? Nak abut seput, mesti jem kakak pegah ke long nyojih-nyojih. Hai long ke? Buat puluh tolong ya abut. Bukan isteri mah bukan dia tak palih dengan 20 tu nak abut. Makanya kita ini kadang-kadang lebih mudah dinasihati oleh orang lain daripada isteri kita sendiri. Ini semua kita, Pak. Termasuk yang memberi ceramah sama. Menyauri nang yang pegah teng di hati. Kalau isteri kita yang menasihati, kita duduk ini mekreng di hati, apa hebat takkan. Menjelamai long yang bayu. Hai memang wajib bayu jelamai. Makanya ibu-ibu sering-sering suruh suami menuntut ilmu ke masjid. Insya-Allah berubah. Sedikit-sedikit, dan tidak perlu kita beritahukan ke orang lain. Hai, ilmu kan semenjak aku abud kan, anda bingkang liku katanya. Itu enggak perlu kita sebutkan seperti itu. Kita terlihat saja perubahan diri. Itu sudah dapat, Pak. Jalan-jalan menuju surga. Dulu isteri kita sebelum kita mengaji, Masya Allah, wang belanja 500 ribu untuk 2 bulan. 500 ribu untuk 2 bulan sebelum ngaji. Semenjak mengaji berubah 5 juta untuk 2 bulan. Kan sudah mulai bagus, Pak. Walaupun masih pas-pasan. Yang beli minyak goreng, beli minyak kita. Bukan Sanko, tentang beli minyak kita 5 juta 2 bulan. Tapi sudah mulai bagus.
Lalu kemudian kita tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak lagi pukul isteri, tidak lagi kita tempel isteri di dinding, hanali taikat ruinang tu. Sudah mulai bagus. Malam Sabtu, malam Minggu kita sudah mulai berfikir, kerana Nabi suka mengajak Aisyah jalan-jalan, maka mentraktir isteri malam Sabtu Minggu itu sunnah. Menyenangkan isteri di balik kelelahannya itu sunnah. Isteri itu capek dari Senin sampai Jumaat, yang cukup haid, yang membuat haid dia enggak berhenti-berhenti kerja sampai suami tertidur baru dia berhenti bekerja. Kalau enggak ada saja pegang kopi, cuak minyak angin, suruh urut di kaki, suruh ini, macam isteri itu capek. Maka begitu kita belikan sesuatu, kita ajak dia atau kita tanya mau dibelikan apa, bakso atau siomay, kata isteri bakso, ada gepuh siomay, minta karu nanti kan. Kalau kita belikan pak isteri senang, hilang tu capek dari Senin sampai Jumaat hilang. Itu contoh orang mengaji berbeda. Semua amalan Rasul dia sudah mulai kenal, berubahlah hidup. Isteri sudah mulai taat semenjak mengaji, maka bapa pun lepaskan isteri waktu mengaji. Suruh isteri kayak apa? Kalau isteri bilang habis asar ada pengajian, suruh ikut, pasti berubah. Pasti berubah. Karena tetap yang namanya membawa ilmu agama, tetap kebaikan yang diajarkan. Apalagi kalau pengajian ibu-ibu, saya banyak memberi pengajian ibu-ibu, itu selalu yang sering saya singgung taat pada suami. Itu tetap ada, walaupun judulnya tentang solat, taharah, macam-macam, tapi yang nyan tetap dah singgung. Kenapa? Itu inti masuk surga. Itu inti masuk surga bagi isteri. Walaupun ilmunya banyak, tapi melawan suami itu nggak bisa, susah masuk surga. Isteri itu ringan, masuk surganya melalui tangan suami. Berubah kalau sudah menuntut ilmu. Jadi nggak lagi dulu dia sambil masak sambil pep-pep, masak mau pep-pep merepet tu terusan, kok kayak gini keadaannya, dengan anak banyak tu kasih pakai celana anak sambil marah-marah, jadi tepuknya pantat anak duluan sampai merah baru dipakai celana. Udah mamak bilang jangan kencing di sembarang tempat, faham ke cuti. Udah mamak bilang dalam pampers, ya memang dalam pampers dia atau dia di luar karena mamak tak kasih pakai pampers, maka kena nyoka bingkeng kahana dia itu enggak sehat lagi. Tapi semenjak mengaji pulang udah sabar, dia bilang sama anaknya, nak di mana mau kencing kencinglah, di mana mau lah, nanti bapakmu yang bersihkan, katanya. Oh pantesan karena bapaknya udah berubah, mamaknya yang mengambil manfaat. Itu yang penting good. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang menuntut ilmu sahalallah, Allah mudahkan dia menuju surga. Maksud mudahkan apa? Sudah mulai beramal dengan amalan ahli surga. Sebelum menuntut ilmu enggak ada itu amalan ahli surga apa? Enggak ada. Sedikit sekali. Itu orang yang menuntut ilmu dapat penerangan cahaya di dalam hatinya. Nabi sambung, wa innal malaikah la tadha' ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Hebatnya lagi orang yang sedang menuntut ilmu, maka malaikat, Allah buat jamak para malaikat, meletakkan sayap-sayapnya, membuka sayap-sayapnya, menaungi orang-orang yang menuntut ilmu karena ridha kepada mereka. Ridha kepada mereka. Malaikat itu punya sayap, itu pasti disebutkan oleh Al-Quran. Ada yang satu sayap, ada yang dua sayap, ada yang tiga sayap, ada yang empat, macam-macam modelnya. Jibril kata Nabi punya 600 sayap. Hadis waktu Nabi turun dari gua Hira, memberi pengakuan waktu lihat Jibril. Ketika sayap Jibril dibuka, tertutuplah seluruh ufuk barat dan ufuk timur. Metuk, donya metuk dengan sayap Jibril. Jadi malaikat itu memang Allah berikan sayap. Kita tidak usah bayangkan terlalu jauh. Yang penting malaikat dan dia bersayap. Kecepatan malaikat itu tidak bisa dideteksi oleh manusia, dan itu kelebihan yang Allah beri.
untuk apa Allah ciptakan malaikat? Bukan untuk memudahkan urusan Allah. Itu jawaban yang menyebabkan bisa murtad kalau diyakini sebagai kekurangan Allah. Jadi kalau ada jawaban untuk apa malaikat diciptakan, kita jawab supaya mudah urusan Allah, baik gabuk tak Allah, begitu kan? Itu jawaban itu bahaya. Dengan begitu kita ingin mengatakan Allah itu punya sifat kurang padanya, membutuhkan bantuan. Jadi itu hati-hati ketika perlu faham tentang tujuan malaikat diciptakan. Bukan untuk itu. Malaikat itu diciptakan Allah untuk menampakkan kekuasaannya. Allah itu tidak perlu malaikat. Innama idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Allah kalau menginginkan sesuatu cukup bilang kun fayakunu, jadilah dia. Kalimatnya kun, bukan kun fayakun. Fayakunu itu jawabannya. Kun, kata Allah. Jadi langit, cara Allah ciptakan langit, kun. Cara Allah ciptakan bumi, kun. Begitu Allah tidak butuh malaikat. Allah kalau mau buat banjir, kun, selesai semuanya. Kita dapat kun, jadi orangnya. Jadi malaikat itu apa? Allah ingin nampakkan, lihat, aku mampu menciptakan makhluk sebesar langit dan bumi. Kalau sudah malaikat Jibril sebegitu besarnya, bagaimana diri Allah? Maka kita selalu menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu besar apanya, Pak? Besar zatnya, besar kekuasaannya. Allah itu besar. Para ahli ilmu tauhid itu mengatakan Allah memang besar. Besar melewati apapun yang diciptakannya. Kita pikir 7 betala langit, 7 betala bumi kau biraya begitu kan? Tapi Allah itu makhluk Allah. Dalam genggaman Allah itu kecil sekali langit dan bumi itu. Allah besar. Maka tak terduga. Dan hari yang paling membahagiakan ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Barulah hati ini penuh sempurna bahagia. Makanya penduduk surga waktu ditafsirkan dalam surat Yasin, salamun qaulan min rabbir rahim, itu kedatangan Allah di surga. Penduduk surga sedang bersenang-senang. Kan ayat sebelumnya, hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun lahum fakihatun lahum ma yad'un. Terus seterusnya, salamun qaulan min rabbir rahim. Ketika penduduk surga sedang bersenang-senang, datanglah Allah. Ketika datang, semua penduduk surga melupakan surga. Yang tingkatkan senang dalam surga. Begitu datang Allah, ditampakkan dirinya, semua melupakan surga, tua ke surga. Itulah bahagia melihat pencipta surga. Makanya malaikat ini itu bukan untuk meringankan urusan Allah, tapi mereka disuruh Allah untuk ditampakkan kekuasaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang malaikat lakukan? Di mana-mana ada majlis ilmu, malaikat berkumpul dan mengepakkan sayapnya. Di mana-mana. Ridwan bima yasna, sebagai bukti mereka ridha terhadap orang yang datang menuntut ilmu. Mereka ridha. Dalam hadis yang lain tentang masalah ini, tentang masalah malaikat datang, itu malaikat manggil yang lain. Jadi dilihatnya di Masjid Kota Belang, na pengajian ada subuh. 20 menit. Cuma 20 menit, paling lewat bacut, lewat setengah jam sana. Kan hala kecil lewat setengah jam kan. Itu malaikat. Dalam hadis yang lain sebutkan, mereka mengatakan kepada semua malaikat yang lain, sini ke sini. Di Kota Belang tempat na pengajian, kena berkumpul, Bang. Kumpul. Dan kita enggak boleh ceritakan yang gaib kecuali dengan dalil. Jadi orang yang cerita yang gaib tanpa dalil, arti tanpa dalil walaupun dia enggak menyebutkan dalilnya, tapi ada dalil. Karena sumber yang gaib itu kita hanya tahu dari Allah dan Nabi. Nabi yang bilang malaikat berkumpul. Tapi menyuat cerita lidahnya, cerita-cerita dongeng tanpa ada dalil, itu menunjukkan kita berbohong. Maka harus hati-hati para penceramah yang kebiasaan kerana dia ceramah lejum nya sejum semut.
cerita je, bilang ini bilang itu. Padahal enggak ada dalilnya, tak ada. Dan dalil pun harus lihat dalil itu sahih atau dalilnya palsu, karena hadis-hadis palsu juga banyak. Saya pernah jadi makmum khutbah, jadi makmum Jumaat, bukan khatib, sedang kosong pada waktu itu. Saya dah hadir di satu tempat. Lalu khatibnya mengatakan, ini masa-masa bulan Maulid, khatibnya mengatakan bahawa Nabi pernah datang ke rumah Ibnu Mas'ud. Anak Ibnu Mas'ud 2 orang, dan dua-duanya telah meninggal dunia. Baru saja meninggal dunia, masih di kamar, belum dikebumikan katanya. Lalu kemudian datanglah Nabi. Nabi tidak tahu bahawa anak Ibnu Mas'ud baru meninggal. Lalu kemudian ketika datang Rasulullah bertanya, "Oh, Pak Sinya Akang." Pakai bahasa Arab, bukan pakai bahasa Aceh. Rasulullah tanya, "Di mana sudah anak-anak? Kok enggak nampak?" Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ada, mereka sedang dalam kamar ya Rasulullah." Lalu Rasulullah mengatakan, "Mudah-mudahan mereka sihat-sihat saja." Setelah basa-basi itu Rasulullah pulang. Ibnu Mas'ud menuju ke kamar anaknya. Lalu kemudian dilihatnya anaknya sudah hidup kembali. Gara-gara Rasulullah mengatakan, "Semoga sihat-sihat." Kau udik belum? Bunuh akan mati. Kau udik belum? Pergi ambil ceritanya nanti mimbar Jumaat. Kan Masya Allah, sampai saya WA panitia setelah ini, yang tolong pegah 4 ceritanya yang kecil. Rasulullah, dengan kedatangan Rasulullah, anak yang sudah meninggal hidup lagi. Saya WA tu panitia, di mana ambil dan tolong hadirkan hadis atau keterangan para ulama yang mu'tabar. Jangan kitab-kitab palsu, yang mu'tabar, yang menyatakan pernah terjadi anak Ibnu Mas'ud hidup kembali dengan kedatangan Rasulullah. Ini model. Jadi kita fikir orang ada nan kana kopiah ada oleh na ja kerong sang ana mungkin kita mengut, padahal ciknya. Ini yang paling bahaya hari ini. Padahal Rasulullah mengatakan, berbohong di atas nama aku, bersiap-siaplah duduk dalam api neraka. Jadi malaikat itu dikabarkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih, malaikat itu manggil-manggil malaikat lain. Di sini ada penuntut ilmu, ada penuntut ilmu. Berkumpullah mereka. Ketika berkumpul sayapnya terbuka. Sayap terbuka itu maksudnya mereka senang sekali. Kok ada di antara hamba Allah yang masih menyempatkan waktu, enggak dengar, duduk, walaupun nanti ada 1-2 orang dengar, tapi matanya tak nampak. Dia dengar, mata tak kena ada. Artinya dia bab bintih dengar. Dia buka, "Hanali kau katanya." Itu ada. Tapi tetap pahala dapat. Malaikat cukup senang kepada orang yang menuntut ilmu, cukup senang. Kalau malaikat senang, apa yang mereka katakan, Pak? Dalam hadis yang lain, di sini tidak sebutkan. Hadis yang lain mengatakan mereka berdoa, "Allahumma ighfir lahu." Ya Allah, ampunkan semua yang ikut pengajian ini ya Allah. "Warhamhu," sayangi semua mereka ya Allah. Bahasanya untuk pribadi, tapi kalau ramai semuanya diampunkan, lalu disayang-sayang oleh Allah. Makanya pakai orang menuntut ilmunya kesayang oleh Allah. Rezekinya diberkahi, keluarganya nampak kebaikan-kebaikan. Kalau sakit sabar, itu hasil sayang Allah. Itu hebatnya orang menuntut ilmu. Maka jangan bosan-bosan di mana saja hana mecih dengan lu, di mana saja so-so najat walja, atau mungkin kita ingin ke satu masjid pindah, saya silahkan saja. Yang penting jangan berhenti menuntut ilmu, karena itu tetap membawa perubahan. Jadi yang membawa perubahan itu bukan partai. Yang membawa perubahan itu bukan partai, ilmu, Pak. Berubah orang. Ini partai, ada dipilih sama pilih. Sudah. Kemudian disambung lagi sedikit lagi, Pak. Kalau lewat 5 menit, apa sedikit lagi. Malaikat pun belum pindah ini. Wa innal alim yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Orang yang menuntut ilmu dan kemudian dia menjadi alim, betul-betul terjadi perubahan dan dia sudah menuntut ilmu, levelnya level orang-orang yang gemurno bahasa Arab, gemurnonya dia ingin menjadi manfaat kepada orang lain. Dia didoakan, diminta ampun oleh seluruh penduduk langit dan bumi. Langit, malaikat, bumi, semua memohon ampun kepada orang yang alim. Yang disebut alim siapa?
iaitu orang yang mengamalkan ilmunya. Yang baru disebut alim. Tidak disebut alim kalau cuma tahu baca kitab tapi tidak bisa mengamalkan. Hai, baca kitab, baca kitab, dumpu kitab juga baca, tapi buat daging berkata hanahi orang alim. Semengut lagi biasa, dengan isteri pun bermasalah, kemudian bahkan kalau ada santri-santrinya dilecehkan. Takkan alim bukan di atas mimbar, Pak. Alim itu bukan pintar ceramah. Alim itu lihat kondisinya. Nak sembahyang jemaah, gedepa jemaahnya dalam mazhab Syafi'i fardu kifayah, mazhab Hanbali fardu ain. Ada solat jemaah, lihat akhlaknya, lihat ketika dia menghadapi keluarganya, lihat masalah hutang-hutangnya. Menyo alim tak pegang alim tapi hutang rata saga wana bayu, gimana cara ada pegang alim? Itu cuma pintar baca kitab, bukan alim. Alim itu yang mengamalkan ilmunya. Ini kita cepat sekali ya, saya kaji dah baca kitab kak alim dah, padahal tangan berkata tak cocok dengan apa yang dia ajarkan ke orang lain. Nah, kalau benar-benar alim, diminta ampun oleh semua makhluk di langit dan di bumi, hatta al-hitan fil ma', sampai ikan-ikan di laut pun memohon ampun. Kan aneh, Pak, ikan tinggal di laut sedangkan kita bergerak di darat. Tapi ternyata ikan, semua ikan, Nabi sebutkan jamak al-hitan, ikan hiu, ikan apapun, itu semua berdoa untuk alim yang ada di darat, karena di laut enggak ada orang alim. Nah, orang alim di laut, ana ya tuntut ilmu di laut, kemudian mengajar di laut. Maka semua binatang laut itu mohon ampun, ya Allah ampunkanlah orang-orang yang berilmu yang ada di atas darat. Kalau kita yang berdoa, kita kemungkinan ada perkara-perkara yang menyebabkan tertolak doa. Kalau ikan, di mana dosanya? Tak ada dosanya ikan itu. Ya. Kalau harimau berdoa, di mana dosanya? Oh, dia makan rusa, dia makan kijang, cik makan andro ya. Ya. Buaya berdoa, di mana dosanya? Oh, pernah makan anak-anak. Dia tidak tahu anak-anak itu tidak boleh dimakan. Ya, hana utak. Tapi doanya diterima. Makanya ada koneksi, Pak, antara binatang dengan kita. Binatang itu mendoakan kepada orang yang baik. Bahkan Nabi dalam hadis lain menyebutkan muazzin, sejauh mana terdengar suaranya, semua semut, kecoak, kerala, kemudian semua binatang-binatang apa yang ada, manuk, langgerpoh, itik yang sudah dimasak enggak bisa dimakan lagi, Pak, yang matang udip, itu semua berdoa untuk muazzin. Itulah hadis yang lain, mohon ampun untuk muazzin. Maka hebat jadi muazzin tu. Ya Bapak, enggak usah fikir panjang-panjang, ya Allah ni ulung puji ke muazzin, mentang alhamdulillah. Doa masya-Allah besar sekali pahala. Muazzin itu masuk surga, Pak. Nanti lehernya dipanjangkan. Orang berilmu lebih hebat lagi. Semua makhluk mendoakannya. Maka kasih semangat anak-anak tuntut ilmu. Baik kau fikir jak kuliah ke kerja, karena hari ini ilmu digeser, berilmu untuk kerja. Jadi lah mulai katanya, nak belajar bagus-bagus, ini kamu hafal matematika, hafal rumus ini, nanti kamu mudah dapat kerja. Itu enggak dapat apa-apa. Karena yang disebut berilmu, orang yang berilmu dan kemudian memuliakan agamanya dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Makanya ilmu yang paling utama itu ilmu syar'i. Orang yang belajar ilmu dunia belum tentu dapat akhirat. Orang yang belajar ilmu akhirat, dunia pun dia dapatkan. Nah, jadi ini janji Nabi. Lalu kemudian disambung lagi sedikit lagi, berdoa sedikit lagi kalau bukan. Dua ke untuk lega baru tapi wa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'ilil kawakib. Perbandingan hebatnya atau fadilah orang berilmu di atas orang abid, orang ahli ibadah, bagaikan perbandingan antara bulan dan bintang. Itu sudah kita jelaskan karena di dalam hadis sebelumnya, orang abid itu kalau dia ahli ibadah, pahalanya hanya untuk dia, pahalanya untuk dia dari ibadahnya saja. Tapi kalau orang alim, pahala menuntut dapat, pahala orang yang mengamalkan ilmunya dapat. Kita kalau salat tahajud dapat pahala tahajud saja, tapi kalau mengajar orang baik, Pak, setelah kita mengajar anak-anak kita baik, dia kasih tahu jangan lawan orang tua anak, kita kasih tahu 100 murid jadi baik karena nasihat-nasihat kita, 100 mereka berpahala karena kebaikannya, semua dikirimkan ke gurunya, semua dikirimkan ke gurunya.
Bapak ibu mengajarkan anak-anak bapak nasihat-nasihat yang baik, jadi baik, itu ilmu. Semua pahala dia dikirimkan. Ngajar ke anak tetangga juga begitu. Ngajar Quran, Iqra, anak tetangga bisa baca Quran. Masya Allah, semua mereka yang bisa baca Quran dikirimkan ke gurunya. Ketika mereka baca sendiri, pahalanya untuk mereka dan untuk gurunya. Itu hebatnya orang alim. Dan kemudian amal jariahnya banyak sekali. Dan orang alim jadi pedoman bagi abid. Orang abid bukan pedoman bagi orang alim. Banyak kelebihan. Jadi orang alim ni bagaikan bulan, orang abid bintang, banyak tapi tak bersinar. Bulan satu dia cuma menyinari seluruh alam. Cukup dengan Imam Syafi'i satu orang yang kota Baghdad berubah, kota Mesir berubah. Imam Syafi'i pindah ke Mesir umur 40 tahun, meninggal di Mesir. Mesir itu dominannya bermazhab Syafi'i. Karena Syafi'i berada, itu berubah, cara pandang berubah, cara bersikap berubah. Satu orang bulan kepada oleh Allah di Mesir, berubah manusia. Kemudian wa innal ulama warasatul anbiya. Ulama itulah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yurisu dinaran wala dirham. Para nabi tidak mewariskan dirham dan dinar. Nabi itu enggak mewariskan peng. Yang diwariskan apa? Innama warasu al-ilma. Yang diwariskan Nabi adalah ilmu. Faman akhazahu akhaza bihaddi wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu yang diwariskan oleh Nabi, dia telah mengambil perbekalan yang banyak menuju ke surga. Jadi orang alim pewarisnya Nabi, bukan orang kaya yang mewarisi Nabi. Makanya ulama-ulama itu pewaris para Nabi, melanjutkan ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Itulah hebatnya menjadi orang alim dan menuntut ilmu. Dengan hadis ini mudah-mudahan kita bersemangat terus menuntut ilmu sampai meninggal dunia.